gula terbaik sedunia itu Pak. Oh gitu. Iya gitu. Ada produksinya di Lepak Pak, Hariang, Sobang gitu kan, gitu. Daerah Malingping situlah gitu. Pandemi sedang melonjak itu 1.400.000 bantuannya untuk mikro. Terus tahun berikutnya menurun jadi 1.200.000. Selain apa tadi yang skala usaha itu, skala usaha sebetulnya tidak ada syarat lain gitu. Tidak ada syarat lain untuk menjadi binaan kita. Jadi total UMKM yang mendapatkan bantuan itu 432.000 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Podcast Radar Banten, selamat berjumpa kembali bersama saya di tayangan kesayangan kita, Podcast Radar Banten tentunya. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Kali ini sudah ada bersama saya adalah Bapak PLT Kepala Bidang Usaha Kecil, Bapak Wendy Nurwendi. Mau bahas apa kita seputar dunia UKM dan UMKM di Provinsi Banten? Saya langsung sapa saja Bapak Wendy Nurwendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat Kang Adit. Baru perdana nih Pak kesini ya? Iya betul. Gimana Pak? Perasaannya jangan grogi, santai aja kita. Iya siap. Ya. Pak, sebelum kita mulai, sapa dulu Sobat Podcast Radar Banten. Baik, assalamualaikum Sobat Podcast Radar Banten. Semoga siang ini dalam keadaan sehat, sejahtera. Para pelaku UKM ya dong disapa juga biar dia semangat. Oke ya, baik. Sobat Podcast dan para pelaku UKM. Semoga pada hari ini teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Nah, itu yang penting karena sehat dan sukses itu Pak, pasca pandemi COVID-19 itu cukup penting Pak. Benar nggak Pak? Betul. Karena 2 tahun terakhir kan kebenaran kita temanya nih Pak, bangkit UMKM dari pasca pandemi COVID-19. Nah, ini kan menarik Pak ya. Betul. Hampir 2 tahun kita di semua sektor lah ya, bukan cuma UMKM di Provinsi Banten. Kita merasakan sendiri bagaimana COVID melanda gitu kan Pak, semua sektor ekonomi, kemudian termasuk dunia usaha mikro, kecil, menengah gitu kan. Nah, ini kan cukup mempengaruhi ya tingkat perekonomian mulai dari kalangan bawah tentunya. Nah, gimana sih Pak ketika pandemi itu melanda, dari sebelum pandemi kemudian pandemi, geliat UMKM di Provinsi Banten itu terasa tidak Pak itu Pak, penurunannya, apakah aktivitasnya, kegiatannya Pak? Baik, terima kasih Kang Adit. Sebetulnya UKM pada masa pandemi itu sama dengan sektor-sektor lainnya ya yang mengalami dampak akibat pandemi itu, baik dari kesehatan, kemudian dari pendidikan, termasuk ekonomi. Nah, UKM salah satu sektor usaha yang memiliki kontribusi sangat besar ya terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di ekonomi domestik kita lah di Provinsi Banten dan di nasional mungkin secara umum gitu. Nah, oleh karena itu pada saat pandemi itu memang dampak yang dirasakan oleh UMKM memang sangat besar ya. Berbeda dengan pada zaman krisis dulu. Kalau krisis dulu malah UKM menjadi tulang punggungnya. Karena banyak usaha-usaha besar yang terdampak gitu. Namun UKM dapat bertahan gitu. Namun pada masa pandemi ini UKM juga ikut tuh terpuruk gitu ya. Seperti halnya di sektor-sektor lain gitu. Penyebabnya kenapa? Karena memang di sektor ekonomi ini di sektor UKM ini memang ada beberapa aktivitas usaha yang memang menjadi hambatan ya bagi UKM untuk mengembangkan usahanya. Contohnya saja terkait pembatasan skala distancing ya, social distancing itu kan ada peraturan pemerintahnya ya, nomor 21 tahun 2020 kata saya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu salah satunya menghambat UKM untuk melakukan pergerakan aktivitas usahanya. Kemudian yang kedua, karena social distancing ini juga
ke sektor distribusi, misalnya distribusi pengadaan barang, bahan baku yang dibutuhkan UKM juga memang itu terhambat juga. Terus yang keduanya juga terkait dengan pergerakan distribusi pengiriman barang. Tadi kebutuhan barang. Produknya juga terkendala ya Pak, karena Betul. nggak ada yang beli ya Pak. Betul. Pertama nggak ada yang beli, kedua memang sebelumnya UMKM itu kan memang banyak juga yang memasarkan produknya secara offline lah istilahnya gitu ya, offline gitu. Nah oleh karena itu memang beberapa saat setelah masa pandemi itu mungkin ada perubahan-perubahan terkait dengan strategi pemasaran UKM. Ya, sebelum ke strategi pemasaran ada sedikit pergeseran kan Pak terkait misalkan dunia digital yang memang mereka mau tidak mau ternyata UMKM harus mengikuti ya kan, mulai dari penjualan lewat e-commerce dan lain sebagainya. Tapi di era pandemi itu berarti faktor utamanya mereka rata-rata mengurangi produksi Pak ya, betul ya Pak ya? Karena kan mungkin ada modal yang terpakai untuk mereka bertahan hidup mungkin itu akhirnya kan produksi mereka kurangi ya Pak, yang akhirnya mereka memasarkannya tidak ada produk yang dipasarkan begitu Pak kurang lebih. Sebetulnya banyak sih ya yang dampak akibat pandemi itu menjadi salah satu yang menjadi kendala lah bagi UKM. Manakala UKM memang omsetnya merasa menurun gitu ya. Nah, strategi yang dilakukan oleh UKM mungkin mengurangi produksi itu. Tapi ada juga yang lebih parah dari itu UKM yang memang akhirnya usahanya berhenti gitu akibat pandemi itu. Gulung tikar gitu. Ada yang gulung tikar juga. Kemudian ada juga UKM yang memang beralih usahanya gitu, misalnya dari sektor fashion aja ya, UKM fashion itu banyak juga yang akhirnya karena memang tadi membuat pakaian, kemudian sepatu dan aksesoris lain yang tidak bukan menjadi konsumsi utama konsumen gitu ya. Nah akhirnya mereka beralih ke APD gitu. Ada juga yang beralihnya jauh gitu. Kalau APD kan memang tidak berbeda jauh lah dengan ini ya, masker atau segala macam. Ada juga langsung buat ke sektor makanan minuman gitu. Jadi bagaimana dia bertahan hidup saja gitu UKM. Nah gitu. yang paling terdampak selain usaha yang bergerak misalkan di fashion, apalagi Pak? Makanan terdampak nggak? Ya ada 3 sektor sih waktu itu kita melakukan survei juga ke lapangan itu pada saat masa pandemi. Pertama makanan minuman, yang kedua fashion, yang ketiga craft gitu. Dan itu saya rasa hampir di semua daerah ya yang terdampak itu 3 sektor itu. Gitu. Pak, kalau di Dinkop sendiri ada berapa UKM yang menjadi binaan Pak, binaan dinas? Kan tentunya tidak semua Banten dong binaan dari. Baik, memang kalau yang di Dinkop karena kita skalanya provinsi, binaan kita adalah UKM yang skalanya kecil gitu. Kalau berdasarkan dulu kita menjadi patokan itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah gitu ya. Nah di situ kan omset usahanya itu dari 0 sampai 300 juta itu mikro gitu, itu kewenangannya kabupaten kota. Kemudian omsetnya 300 sampai 2,5 miliar itu kecil, kewenangannya provinsi gitu. Nah di atas 200 miliar sampai di atas 2,5 miliar sampai 10 miliar itu menengah gitu, kewenangannya pusat gitu. Nah jadi jumlah UKM yang ada di Provinsi Banten kalau sesuai dengan kewenangan Undang-Undang 20 tahun 2008 itu ada 1.500 UMKM yang menjadi binaan kita. Namun sekarang 153.000 UMKM menjadi binaan kita. Namun karena ada perubahan pergeseran Undang-Undang 20 2028 menjadi Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, UMKM kita saat ini yang sedang terinventarisir yang ada di Provinsi Banten itu ada 547 UKM. 547.
Ya, gitu. Jadi memang menurunnya drastis itu ya, Pak. Berbagai sektor ya, Pak ya. Iya, Berarti betul. penurunannya drastis, Pak ya. Ya karena skala usahanya itu, Pak, Iya, gitu. iya, iya. Karena kita masih berdasarkan skala usaha. Sebenarnya karena faktor perubahan aturan tadi itu ya, Pak ya. Akhirnya Iya. mereka skalanya jadi bergeser Betul, gitu ya. betul. Iya, iya. Pak, balik lagi ke era pandemi Covid nih, Pak. Kemudian Covid setahun pertama UKM oke lah terasa mereka ada yang gulung tikar, ada yang segala macam. Tapi kan kemudian waktu berjalan nih, Pak ya. Mau tidak mau kan dinas juga harus tetap melakukan pembinaan, Pak, terhadap Betul, UKM. Nah, betul. strateginya apa, Pak, ketika itu? Iya. Apakah misalkan menggiring mereka untuk melek teknologi, bagaimana memasarkan produknya lewat digital, memanfaatkan teknologi informasi, e-commerce dan lain sebagainya. Nah, itu dibina nggak, Pak, Iya, sama betul. itu, Pak? Sebetulnya pada saat pandemi itu memang kami ya dari Dinas Koperasi melakukan beberapa langkah sesuai dengan permasalahan yang ada di yang dihadapi oleh UMKM. Sebetulnya kan pada masa pandemi itu yang permasalahan yang dihadapi itu kan seperti tadi saya sebutkan, salah satunya terkait dengan bagaimana kekurangan bahan baku, yaitu kan kekurangan bahan baku, terus bagaimana juga terkait distribusi pemasaran. Nah, oleh karena itu permodalan juga sama gitu kekurangannya. Oleh karena itu kita program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Provinsi Banten terkait dengan pembinaan UMKM adalah bagaimana kita memberikan program dibagi dua, ada yang saat pandemi, ada yang pasca pandemi. Nah, program saat pandemi dilakukan program terkait dengan bantuan keuangan, Pak. Bantuan keuangan. Yang kedua terkait dengan bantuan akses bahan baku. Bahan baku agar UKM bisa Bantuan keuangan itu untuk permodalan mereka. Ya, modal juga memang diperuntukkan untuk membeli bahan baku juga sebetulnya gitu. Tapi gitu. bahan baku khususnya ada juga Sesuai dengan UKM gitu, sesuai dengan UKM. Kalau bahan baku yang dimaksud adalah bagaimana kita memitrakan UKM usaha kecil dengan usaha besar gitu. Iya. Agar tidak terhambat proses distribusi bahan bakunya. Permodalannya itu ada limit nggak, atau dari hasil pendataan misalkan bisa dibantu sekian, anggarannya sekian gitu ya untuk tiap UKM. Ya. Karena ini memang untuk UMKM secara keseluruhan ya. Memang kita ikut juga program pemerintah terkait dengan BEPUM, program bantuan pemerintah terkait usaha mikro. Nah, kita mengkoordinir itu juga. Yang pertama itu diperuntukkan untuk usaha mikro. Kemudian dari provinsi sendiri gitu ya memberikan bantuan juga untuk usaha kecilnya. Nah, kalau untuk usaha mikro nilai nominatifnya itu ada dua tahap. Tahap pertama itu pada saat pandemi sedang melonjak itu 1.400.000 bantuannya untuk mikro. Terus tahun berikutnya menurun jadi 1.200.000. Itu dari pusat atau dari pusat? Nah, kalau dari provinsi ada untuk usaha kecil jumlahnya 3 juta. 3 juta dari provinsi. Lebih besar dari provinsi ya, Pak? Iya, karena dia untuk usaha kecilnya, Pak. Untuk usaha kecil, dan targetnya itu 1.000 UKM. Hanya memang yang terrealisasi 323 UKM yang mendapatkan bantuan itu gitu. Ya, di samping itu juga kita karena memang UMKM kita banyak ya, Pak ya. Gitu, UMKM kita banyak, kita juga memberikan bantuan juga, koordinasi dengan dinas sosial melalui bantuan sosialnya. Kemudian ada juga yang mendapatkan bantuan dari Bappenas, gitu, program Bappenas. Jadi total UMKM yang mendapatkan bantuan itu 432.000, Pak, banyaknya. Bisa juga tahun lalu punya program serupa yang memberikan kepada UMKM itu misalkan beras, terigu, bahan berupa bahan pokoknya gitu, Pak. Iya. Jadi mungkin itu bisa membantu juga ya. Ya, kalau memang biasanya itu untuk UMKM yang skala mikro ya, Pak ya, skala mikro untuk olah produksi gitu. Pak, kemudian setelah COVID berjalan kan hikmah positifnya adalah mereka UMKM yang mampu mengikuti
yang mampu bertahan itu kan akhirnya mereka bisa memasarkan produknya secara lebih luas melalui digital ya, yang tadi kita sebutkan, kita bahas melalui e-commerce, kemudian melalui grup-grup WhatsApp, dan justru malah omset mereka akhirnya meningkat, Pak, terutama industri ekonomi kreatif ya, kayak kerap yang tadi dibilang itu. Nah, itu terasa nggak Pak di Provinsi Banten sendiri, banyak misalkan UMKM yang ternyata mereka pasca pandemi justru naik, omsetnya naik, kemudian usahanya lebih luas, ada nggak seperti itu Pak? Baik, mungkin sebelum ke pasca ya, sebetulnya kalau melihat dari data nih ya, dari data pada saat kita memonitoring gitu ya, sebetulnya tadi ada UKM juga memang dampak dari hasil dari adanya pandemi itu malah positif, dia omsetnya meningkat malah gitu. Itu adalah UKM apa namanya, makanan atau minuman apa sih, herbal ya, dari jahe, kunyit. Nah gitu. Itu apa, beberapa kali kita survei ke lapangan, bisa nambah imun tubuhnya, betul. Kan lagi booming tuh Pak, sampai yang dianggap untuk itu di dalam kemasan itu ramai itu Pak, yang dicari sama orang itu yang meningkat omsetnya Pak. Dan itu menurut UKM COVID membawa berkah katanya. Gitu. Gitu. Nah itu. Padahal sebelum COVID menjual kayak gitu biasa-biasa aja gitu. Nah itu pada saat COVID. Dan pasca COVID memang strategi kita apa namanya, salah satunya mengembangkan UKM di sektor pemasaran. Nah di sektor pemasaran itu memang salah satunya tadi go digital itu. Pertama go digital, yang kedua memperluas akses pemasaran di tingkat regional, kita melalui kemitraan. Keduanya apa namanya, memasarkan produk UKM go ekspor. Go ekspor. Jadi ternyata lagi-lagi mungkin ya, memang ini kehendak Allah ya, kehendak Allah bahwa yang namanya pandemi itu tidak semuanya berdampak negatif sebetulnya, banyak juga berdampak positif bagi UKM. Kenapa demikian? Sebetulnya pada saat pandemi ini akhirnya ada pergeseran sebetulnya, pergeseran bagaimana dia mendapatkan bahan baku, menjual barangnya juga. Itu sudah mulai itu dia melalui online, mau tidak mau ada yang tidak bisa pun akhirnya belajar. Baik ke temannya, ke anaknya di apa namanya, belajar untuk bagaimana dia bisa memasarkan online. Sebenarnya itu memangkas waktu dan tenaga juga Pak ya itu kan? Iya. Hikmahnya betul nggak? Betul itu. Kenapa memangkas waktu? Karena memang kan kalau kita offline makan ada melalui pengiriman barang, terus apa namanya, komunikasinya juga secara offline gitu ya. Jasa kurir itu bisa diambil ke tiap rumah-rumah, apalagi UKM misalkan sehari misalkan ngirim 50 produk, itu kan bisa disamperin sendiri sama kurir. Jasa kurir itu salah satu usaha kecil yang apa namanya, yang mendapatkan dampak positif dari dia apa, omsetnya meningkat drastis gitu, karena memang ternyata banyak hampir semua UKM karena mereka di apa namanya, social distancing ya, untuk di rumah aja lah gitu ya, di rumah aja, akhirnya itulah yang digunakan gitu, jasa kurir gitu. Justru kadang kita itu kalau dalam tekanan kreatif itu makin memicu, makin muncul ide-ide kreatif ya, begitu juga mungkin para pelaku UKM. Betul, dan itu tidak ditinggalkan sampai sekarang ternyata di apa namanya, ilmu itu terasa banget ya, rasanya gitu. Ya cuma di rumah mungkin dari handphone pun sekarang bisa kan, tinggal foto cekrek, dijual di toko online gitu kan, e-commerce datang sendiri orderan. Tidak hanya memasarkan melalui online saja, sekarang transaksi pembayaran pun sudah online gitu, betul. Gitu. Pak, kadang kan dalam dunia UMKM ya, selain masalah permodalan, biasanya kan faktor lain itu pemasaran dan packaging produk tuh Pak. Nah, gimana ini Pak Dinko melakukan pembinaan? Biasanya kan orang ada packagingnya bagus tapi pemasarannya susah gitu kan, bisa berkembang. Ada yang misalkan pemasarannya udah bagus tapi dari sisi kemasannya ini kurang, ini kan saling berkesinambungan Pak ya. Betul. Ada pembinaan khusus Pak bagi mereka UKM yang kesulitan pemasaran dan packaging gitu Pak? Ya itu tadi Pak, kalau terkait dengan pemasaran, strategi kita tadi memasarkan, kemudian yang ekspor pun kan tidak semuanya UMKM yang apa namanya, kalau dilihat dari apa namanya, kriteria ya, memenuhi
teknologi. Salah satunya itu tadi packaging yang kalau di tempat-tempat tertentu itu tidak hanya ice catching saja, tapi juga dilihat dari higienitasnya, Pak. Oh, higienitasnya gitu. Jadi memang packaging itu sangat mempengaruhi. Dan kita maksudnya produk makanan, Pak ya? Makanan banyaknya, mau makanan basah, makanan kering, minuman juga sama gitu ya. Nah itu juga memang menjadikan satu fokus kami juga ya untuk membantu itu. Walaupun memang pada saat ini gitu ya kami belum punya peralatan untuk itu, tapi memang kami koordinasi juga di provinsi itu juga ada BPTSI, Pak. BPTSI Di Perindak terkait dengan bagaimana cara mengolah, baik mendesain maupun menggunakan kemasan yang baik agar produk itu bisa membantu meningkatkan umur produk itu gitu umur produk itu. Nah, ke depan tahun 2023 kita sudah menganggarkan untuk membeli barang packaging untuk UKM, printingnya juga, karena printing itu kan terkait dengan bagaimana membentuk si kemasan itu agar lebih baik ya Pak ya, lebih bagus, dapat dilihat lebih bagus, informatif juga gitu kan. Nah itu kita tahun depan sudah mulai, karena memang itu yang dibutuhkan oleh UMKM. Produk yang dari Banten yang diekspor apa, Pak? Tahun kemarin ada 20 produk. Sekarang bertambah lagi nih karena kita ada kegiatan terkait dengan ekspor kemitraan dengan UMKM yang di New Zealand di PT Buruk namanya. Apa, Pak? Nah, yang 20 itu yang pertama kalau craft ada yang mainan seperti alat peraga gitu ya, pendidikan gitu. Nah, itu. Kemudian makanan minuman ada sambal, kemudian tadi craft itu eceng gondok yang tadi kita ceritakan, kerajinan eceng gondok juga ada. Terus ada yang dari coklatin dari Tangerang, gula aren juga sama gitu. Jadi memang banyak. Dunia juga berarti, Pak ya? Iya, kalau gula aren memang sudah banyak ininya ya Pak ya. Di luar negeri banyak juga ordernya Pak, gula aren itu? Ya, karena memang yang saya tahu kan gula aren itu kan selain memang untuk pemanis juga dia kan ada manfaatnya ya untuk kesehatan. Dan itu kalau di luar itu sudah banyak yang tahu lah gitu kan terkait manfaat dari gula aren itu. Apalagi di negara-negara tertentu yang memang memprioritaskan kesehatan itu sebagai yang utama ya, itu banyak mengkonsumsi produk gula aren. Dan di Banten ini itu merupakan gula terbaik sedunia itu Pak. Oh gitu. Iya gitu. Ada produksinya di Lepak Pak, Hariang, Sobang gitu kan, gitu. Daerah Malingping situlah gitu. Nah itu terbaik sedunia. Dan walaupun di kita kan ada di Kalimantan, di Sumatera, sudah diakui itu. Nah, sudah diakui. Kan banyak juga ada dari Sulawesi kalau nggak salah. Sulawesi, Kalimantan, banyak dari luar, dari Korea, dari yang saya tahu dari Korea ya, dari Korea itu. Tapi kalau sudah dari luar suplai. Banten Pak, dia dijualnya per konter juga gitu Pak, sama kan kalau khas Malingping kan kita lupa. Oh, banyaknya ya udah dikemas jadi gula semut. Gula semut. Jadi gula semut ya. Di sini juga kan ada sebenarnya ya. Ada ya, jadi gula semut itu gitu. Iya. Jadi memang selain itu juga kan memang di domestik juga banyaknya di tingkat nasional kita yang boleh dijual. Kapan kita hadirkan pelaku UKM-nya coba di sini Pak. Oh iya siap. Dan mereka secara ini akan kita kita bantu juga lah mereka gitu kan, biar tahu, siapa tahu. Memang itu salah satu lebih booming lagi produk gula aren dari Lebak gitu kan. Itu kan memang salah satu produk kearifan lokal ya, bahan bakunya ada di situ kan gitu, di daerah itu gitu. Bisa jadi potensi produk unggulan selain di daerahnya juga kan sampai tingkat provinsi lah bisa. Pak, kemudian pasca COVID-19 walaupun belum 100% lah kita ya terbebas, belum menyatakan seperti negara tetangga kan kabarnya kalau lihat pemberitaan kemarin bulan depan sepertinya sudah benar-benar Singapura itu bebas COVID gitu kan, akan menyatakan bebas COVID. Nah, tapi kan ketika geliatnya kita sudah kembali normal perekonomian. Nah, ada target-target tertentu nggak sih Pak dari dinas sendiri, dari bidang Bapak
pasca Covid UMKM harus begini gitu, UMKM harus begini, harus lebih go public, go internasional tadi. Internasional lagi, misalkan nggak cuma 21 produk, misalkan 40 produk harus dikenal misalkan. Oh iya betul. Apa namanya? Memang arah ke sana kita sedang menuju arah ke sana gitu ya, Kang Didit. Jadi tentunya kan apa namanya yang diharapkan UKM itu kan pertama omset meningkat. Omset meningkat itu kan bagaimana memperluas jaringan pemasaran, itu yang pertama. Tapi kan kita juga ada target tersendiri terkait dengan bagaimana mengembangkan produk unggulan daerah lah gitu, produk unggulan daerah. Nah, yang sedang kita lakukan itu beberapa waktu lalu kita mengadakan pelatihan terkait dengan apa namanya, pelatihan pembuatan eceng gondok gitu, craft di sektor eceng gondok gitu ya. Nah itu kenapa kita melakukan kegiatan itu, karena ternyata eceng gondok itu hampir di setiap daerah itu banyak Pak bahan bakunya banyak. Di mana apa sih Pak kerajinannya? Saya masih agak, kalau eceng gondoknya saya tahu. Ya. Kerajinannya itu di mana Pak? Bisa dibuat tas, kemudian bisa dibuat juga apa sih tempat wadah tisu gitu ya, tempat tisu banyak lah, cenderamata juga gitu. Itu kan ya jadi wadah tisu. Ya yang gitu kan, nah betul, banyak tuh bisa jadi home dekorasi juga gitu. Home dekor sudah mulai home decor ya dari eceng gondok. Itu banyaknya di luar Pak, di luar negeri gitu. Karena ini kan sudah ekspor. Bakunya dari kita. Bahan baku dan sudah bahan jadinya juga, sudah bahan jadi eceng. Kenapa tidak dibina UKM kita buat misalkan Pak meniru dibikin baru kemarin nih kita buat itu kemarin agar semua UKM itu bisa melanjutkan apa nih? Artinya kan bisa lebih mahal dong Pak ketimbang misalkan jual bahan oke lah gitu. Betul. Kan kalau bisa meniru juga gitu kan, ya, home dekornya, ya, produknya lebih bagus lagi kan, daya jualnya juga lebih mahal. Betul Kang Didit, betul gitu. Dan itu pun yang kami tangkap seperti itu, manakala nanti di setiap daerah itu bisa memproduksi apa namanya kerajinan dari eceng gondok itu kan bisa menjadi produk unggulan kita juga gitu kan. Sudah mulai ada lagi kan yang menjadi produk unggulan apa namanya Provinsi Banten gitu. Selain tadi yang saya sebutkan gula aren ya Kang Didit ya gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan juga apa namanya seperti sate bandang itu masih lokal ya, walaupun sudah terkenal juga tuh sate bandang tuh gitu, apa namanya menjadi produk unggulan kami juga. Kemudian emping juga, itu emping sudah emping. Nah, melinjo itu walaupun memang bahan bakunya sekarang sudah mulai susah nih karena memang pohonnya sudah harus direvitalisasi itu gitu. Karena banyak yang nanam sekarang pohon melinjo ditebang, ditanaminnya albasia. Nah, gitu. Di daerah gunung. Iya betul. Harusnya revitalisasi lagi tuh melinjo biar apa namanya UKM-nya terus gitu, apa namanya. Jadi orang lebih mengejar keuntungan ekonomi menjual kayu. Iya. Padahal kan melinjo udah dikenal juga ya kalau itu. Betul. Ada bahkan diperbanyak gitu kan, bibit-bibitnya kan bagus juga gitu, unggulan gitu. Iya, betul. Iya. Jangan sampai seperti apa namanya kerajinan golok itu kan dulu kan terkenal di kita itu di Ciomas, kemudian sekarang sudah mulai punah tuh, hilang gitu kan, bahan bakunya juga sudah susah dicari dan pengrajinnya juga sudah mulai apa namanya aktivitasnya produktivitas usahanya sudah mulai menurun gitu. Nah, itu. Pak, saya mau tanya nih Pak, ketika misalkan ada sebuah industri UKM baru, misalkan UMKM baru, nah dia bagaimana caranya untuk bisa menjadi mitra dari dinas gitu Pak? Itu ada syarat khususnya nggak sih Pak, selain masalah permodalan yang tadi itu ya Pak? Misalkan ada klasifikasinya tuh kalau sekarang ya. Nah, syarat lainnya ada nggak sih misalkan untuk bisa menjadi binaan nih, mereka juga pengen maju tapi mereka baru nih Pak gitu. Sebetulnya selain apa tadi yang skala usaha itu, skala usaha sebetulnya tidak ada syarat lain gitu. Tidak ada syarat lain untuk menjadi binaan kita. Silakan saja teman-teman gitu ya datang ke dinas gitu ya. Karena kan memang kita apa namanya keterbatasan untuk menjangkau teman-teman UKM yang ada. Itu ya gitu kan. Nah, lebih baiknya lagi jika teman-teman UKM yang datang ke dinas. Saat ini aja sudah ada beberapa sih UKM yang datang ke dinas itu, kita welcome untuk baik ada yang di Tangerang, terakhir tadi di Kabupaten Serang. Tapi tentunya dilihat dulu pas kalau usahanya tadi itu ya sama dinas. Ya, kalau memang
dia betul berusaha gitu ya, ada usahanya, baik itu produknya jasa, produknya apa namanya barang gitu ya, apa saja kita terima gitu, kita terima untuk dikembangkan usahanya. Walaupun jasa untuk sektor pembinaan saat ini memang kita belum ada sektor pembinaan jasa, tapi kan kita ada juga program apa namanya bela pengadaan ya, bela pengadaan. Bisa juga kan terkait di situ kan ada apalagi di katalognya itu ya, di katalognya itu kan ada 10 kategori kalau tidak salah, baik itu servis, kemudian apa kebersihan, pengusaha lokal itu Pak ya. gitu. Nah itu bisa kita masuk ke arah sana gitu Pak. Mungkin sebelum kita menutup obrolan kita nih, nggak terasa nih Pak, ada tidak sih Pak motivasi khusus bagi mereka UMKM yang di luar mereka yang sudah maju, sudah berjalan, pemasaran produknya bagus, sedikit untuk motivasi buat mereka yang masih tengah merintis untuk tetap semangat gitu Pak di era meskipun kemarin 2 tahun melewati pandemi COVID, dan sekarang biar mereka bangkit lagi usahanya Pak. Bagi teman-teman UKM yang memang kemarin terdampak pandemi, yang memang usahanya collab gitu ya, omsetnya menurun, saya harapkan kepada teman-teman UKM agar bangkit kembali, karena yang namanya UKM memang jiwa wirausahanya sudah kuat ya gitu ya. Nah itu dibangkitkan kembali gitu oleh teman-teman UKM sendiri, dan banyak teman-teman UKM kita yang berhasil gitu ya dari pandemi itu gitu ya, keterpurukan pandemi gitu, banyak berhasil. Itu bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan motivasi juga oleh teman-teman UKM yang lain agar terus melakukan aktivitas usahanya seperti core bisnisnya yang sebelumnya dilakukan oleh teman-teman UKM. Oke, mantap. Tentunya jangan patah semangat ya. Tapi berarti dinas juga jangan, maksudnya bisa jadi tempat curhat bagi mereka pelaku UKM. Ya, kami siap. Artinya jangan segan-segan ya ketika misalkan sobat podcast Radar Banten yang mulai merintis usaha UMKM atau sudah kemarin terdampak pandemi COVID, jangan segan-segan hubungi Pak Wendy aja. Kami welcome ke teman-teman UKM. Oke, Pak Wendy, terima kasih Pak. Obrolan tidak terasa sudah hampir 30 menit bincang kita Pak. Gitu. Kalau udah ngobrol di sini saya tidak terasa Pak. Seperti baru sebentar padahal sudah 30 menit ya. Kita mungkin di lain kesempatan Pak bisa bahas menghadirkan UMKM Pak yang baik, kan siap. Gula aren tadi itu menarik tuh ya. Untuk bagaimana misalkan tujuannya memotivasi tadi itu Pak, mungkin ada yang baru merintis ketika tahu tips and triknya begitu kan Pak, jadi mereka semangat lagi untuk mengembangkan usahanya. Oke, siap. Oke, sobat podcast Radar Banten, itu tadi obrolan saya bersama Pak Wendy Nurwandi, PLT Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil ya. Terima kasih Pak atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa saksikan tayangan ini di akun YouTube official Radar Banten. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen. Terima kasih. Saya Aditya Ramadan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.